Qiyutu sama sekali tidak terkejut dengan sikap ayahnya, karena di mata Qiyu Wanxing, hak lebih penting daripada putranya sendiri. Kamu bisa bertahan hidup tanpa putramu, tapi tanpa hakmu, akan merepotkan jika kamu mencoba mengambilnya. Sekarang energi Qiyu Wanxing terfokus untuk mengendalikan seluruh kota bis. Sekarang ada 3 jenderal bis di kota bis, masing-masing mengendalikan satu sisi. Qiyu Wanxing ingin menyerahkan 2 jenderal bis lainnya dan kemudian memerintahkan seluruh kota bis. Penguasa kota sudah lama tidak muncul, dan dia pada akhirnya akan naik ke keabadian. Saat penguasa kota naik, penguasa kota baru harus muncul di kota binatang. Qiyu Wanxing ingin menjadi penguasa kota yang baru, jadi sebelum penguasa kota itu naik, dia harus mengembangkan kekuatannya sendiri dan mencaplok 2 jenderal binatang lainnya dalam satu gerakan. Faktanya, di antara 3 jenderal binatang, tidak hanya Qiyu Wanxing yang berpikiran demikian, tetapi 2 jenderal binatang lainnya juga berpikiran demikian. Xing Daorong juga ingin menjadi penguasa kota pada akhirnya, jika tidak, dia tidak akan seenaknya merayu tamu dan menjanjikan banyak keuntungan. Qiyutu pergi bersama orang-orangnya untuk mencari orang yang diam-diam membeli batu roh peri. Tuan, disinilah kami berada. Kami telah mengetahui bahwa pemilik halaman ini bernama Qian Yue. Dia adalah seorang biksu manusia. Dia hanya menyembunyikan auranya dan diam-diam membeli batu roh peri dengan harga tinggi di Beast City. Petik 2. Pengurus rumah Qiyu mengikuti Qiyutu dan melaporkan dengan suara rendah. Melihat halaman kecil yang tidak mencolok di depannya, Qiyutu berkata, kirim orang untuk mengelilingi tempat ini, dan undang Tuan Luan untuk datang. Pasti ada formasi di halaman ini. Kata ayah, usahakan taklukkan mereka semaksimal mungkin, jangan melawan dan membunuh mereka, kami juga mempekerjakan orang sekarang. Qiyutu tahu bahwa ada formasi di halaman dan dia tidak bisa memaksa masuk. Selain itu, seorang biksu manusia telah lama bersembunyi di kota binatang dan juga cukup mampu membeli batu roh abadi secara pribadi ingin mengambil uang itu, tetapi untuk apa yang mereka gunakan? Tuan, kami telah mengirim orang untuk mengepung tempat ini, dan Tuan Luan sudah dalam perjalanan. Kata pramugara. Setelah Qiyutu mendengar ini, dia melirik ke arah pengurus rumah tangga dengan kagum. Bagaimanapun, seseorang yang bisa menjadi pengurus rumah tangga di rumah Qiyu harus memiliki kemampuan untuk mengamati emosi orang. Beberapa menit kemudian, seorang lelaki tua mengenakan gaun hijau dan berjanggut diundang. Orang tua ini adalah Master Luan yang disebutkan oleh Qiyutu, seorang master formasi. Master formasi sangat dihormati di Beast City. Tuan Luan, melihat Tuan Luan datang, Qiyutu dan pengurus rumah tangga bergegas maju untuk memberi hormat. Tuan Qiyu, mengapa kamu datang menemui saya? Tuan Luan bertanya. Tuan Luan, ada seorang biksu manusia yang bersembunyi di rumah ini. Saya kira rumah ini pasti memiliki formasi, jadi saya meminta Guru Luan untuk membantu memecahkan formasi tersebut dan tidak mengganggu orang-orang di dalamnya. Kata Qiyutu, hal-hal kecil. Setelah Tuan Luan selesai berbicara, sebuah tanda muncul di telapak tangannya. Kemudian dengan lambaian lembut tangannya, rune itu perlahan melayang, dan kemudian cahaya putih samar melintas di seluruh rumah, dan tidak ada reaksi sama sekali. Itu saja, Tuan Luan berkata dengan tenang. Apakah ini cukup? Qiyutu terkejut, dan kemudian memuji, Tuan Luan memang master formasi terkenal, dia sungguh luar biasa. Saya dapat dengan mudah menghancurkan formasi tingkat rendah ini, tidak ada yang kuat. Tuan Luan berkata dengan bangga. Setelah menghancurkan formasi, Qiyutu dan anak buahnya langsung bergegas ke halaman. Saat ini, Qian Yue masih memilah batu peri yang dibeli. Dia berencana meminta Chen Ping untuk datang dan mengambilnya. Lagi pula, jika dia memiliki terlalu banyak batu peri, itu akan menarik perhatian istana Tuan Kota. Karena seluruh rumah dilindungi oleh formasi, Qian Yue tidak akan berpikir bahwa seseorang bisa masuk tanpa memberitahu dia, jadi dia melonggarkan kewaspadaannya. Saat dia menyadari seseorang datang,
semuanya sudah terlambat. Kyuto menendang pintu hingga terbuka dan muncul di depan Qian Yue. Qian Yue tercengang, ada batu peri yang menumpuk di depannya. Kamu sangat berani, kamu berani membeli dan menjual batu roh abadi secara pribadi di kota binatang. Kyuto melihat batu roh peri di depan Qian Yue dan segera berteriak dengan marah. Alasan mengapa Kyuto tidak secara langsung mengungkapkan identitas Qian Yue, seorang biksu manusia, adalah karena dia takut Qian Yue akan melompati tembok dan berjuang untuk hidupnya. Menjual batu roh peri secara pribadi bukanlah kejahatan yang serius, tetapi jika seorang biksu manusia nongkrong di kota binatang dan berani melakukan hal seperti itu, dia pasti akan dihukum mati. Tuan Qiu. Qian Yue sedikit terkejut saat melihat Kyuto lah yang membawa orang-orang ke sini secara langsung. Lagi pula, hal seperti ini biasanya dilakukan oleh tim penegak hukum Beast City. Bagaimana mungkin seseorang dengan status Kyuto secara pribadi memimpin orang untuk menangkap orang yang menjual kembali batu roh peri? Karena kamu mengenaliku, itu akan menyelamatkanmu dari masalah. Akui saja bersalah dan hindari rasa sakit di tangan dan dagingmu. Kyuto mendengus dan berkata, melihat bahwa Kyuto tidak menyadari identitas manusianya, Qian Yue diam-diam menghela nafas lega, lalu menundukkan kepalanya dan berkata, Tuan Qiu, saya bersalah. Saya diam-diam menjual kembali batu roh peri. Saya mengaku bersalah dan menerima hukuman. Kyuto sangat puas saat melihat sikap Qian Yue. Orang seperti ini adalah yang terbaik untuk ditaklukkan. Kamu pasti akan dihukum karena menjual kembali batu peri secara pribadi, tapi karena kamu memiliki sikap yang baik, kamu dapat menghindari masuk penjara dan menyita batu peri tersebut. Kata Kyuto. Qian Yue memandang Kyuto dengan tidak percaya dan berkata dengan wajah terkejut, apakah yang dikatakan Tuan Qiu benar? Apakah saya benar-benar tidak perlu masuk penjara? Tentu saja, banyak orang yang menjual kembali batu roh peri secara pribadi, dan ada juga yang mencurinya dari tempat pembelian resmi. Ada banyak hal seperti itu saat ini, dan kita hanya menutup mata. Kyuto berkata dengan santai. Qian Yue sedikit bodoh, dia tidak percaya kata-kata ini keluar dari mulut Kyuto. Tahukah Anda, Kyuto mewakili rumah tuan kota. Mungkinkah rumah tuan kota begitu toleran terhadap penjualan batu roh abadi secara pribadi? Tuan Qiu, ini, untuk sesaat, Qian Yue tidak tahu harus berkata apa. Kamu hanya menjual kembali batu roh abadi secara pribadi hanya untuk memenuhi kebutuhan. Aku bisa memahaminya, tapi kali ini akulah yang mengetahui dan menangkapmu. Jika itu adalah orang lain dari rumah jenderal, kamu mungkin tidak seberuntung itu. Menurutku lebih baik kamu terus membeli batu peri, tapi kamu harus mengirimkannya ke rumah kami. Tentu saja kami juga akan membiarkan Anda mendapatkan selisih harga, jadi Anda tidak perlu khawatir lagi. Kyuto melangkah maju dan menepuk bahu Qian Yue dan berkata. Mata Qian Yue melebar karena tidak percaya pada wajahnya, dan napasnya menjadi cepat karena kegembiraan. Tuan Qiu, apakah Anda mengatakan yang sebenarnya? Qian Yue bertanya. Tentu saja benar. Mulai hari ini, kamu adalah anggota Qiu Mansion kami. Tidak ada yang berani memeriksamu lagi. Setelah Kyuto selesai berbicara, dia mendekati Qian Yue dan berkata, saya tahu kamu adalah ras manusia, tapi rumah Qiu kami tidak pernah mendiskriminasi ras lain, jadi kamu tidak perlu khawatir. Kata-kata Kyuto seperti bom yang meledak di hati Qian Yue. Dia tidak pernah menyangka bahwa Beast City tidak lagi mendiskriminasi ras lain. Apakah ini memungkinkan ras lain muncul di Beast City? Jika ini masalahnya, lalu mengapa dia harus bergabung dengan aliansi perlawanan? Tuan Qiu, saya lebih bersedia bekerja keras untuk Anda daripada sebelumnya, dan saya akan melewati api dan air tanpa ragu-ragu. Qian Yue berlutut di kaki Kyuto dengan penuh semangat. Tinggal di kota binatang buas ini, Qian Yue selalu gelisah. Dia takut ketahuan, dan dia bahkan tidak berani keluar ke jalan. Sekarang jika saya menjadi anggota Qiu Mansion, saya tidak akan takut lagi dan bisa merajalela di jalan. Hahaha,
Bagus sekali. Selama kamu bekerja keras, kamu tidak akan kekurangan sumber daya. Di rumah Qiyu kami, ketiga ras, manusia, monster, dan binatang, adalah setara. Qiyu Tu tertawa keras. Aku akan bekerja keras. Tubuh Qian Yue sedikit gemetar karena kegembiraan. Oke, kalau begitu aku akan mengambil batu roh peri itu, dan kamu tidak akan melewatkan koin roh emas ungu. Setelah Qiyu Tu selesai berbicara, dia langsung melemparkan sekantong koin roh emas ungu ke Qian Yue. Tuan Qiyu, batu roh abadi ini adalah penghormatan saya untuk rumah Qiyu, dan itu adalah hadiah ucapan selamat saya. Qian Yue tidak berani menerima koin roh emas ungu itu. Qiyu Mansion kami tidak pernah melakukan ini. Simpan saja uangnya dan kumpulkan lebih banyak batu roh abadi di masa depan. Qiyu Tu melempar koin roh emas ungu, lalu memerintahkan seseorang untuk mengambil batu roh peri dan pergi. Qian Yue melihat koin roh emas ungu, dan untuk sesaat dia merasa seperti sedang bermimpi. Dia tidak pernah membayangkan hasil akhirnya akan seperti ini. Saya menjadi anggota rumah Qiyu entah dari mana, dan pihak lain sangat murah hati. Qian Yue memutuskan untuk bergaul dengan rumah Qiyu mulai sekarang. Adapun menyetujui Chen Ping membantunya mendapatkan batu roh peri, Qian Yue sudah melupakannya. Saat Chen Ping datang mencarinya, kembalikan saja koin roh emas ungu itu padanya. Qiyu Tu keluar dari halaman dengan cibiran di wajahnya. Dia tidak menyangka bahwa uang itu akan dibeli olehnya hanya dengan beberapa kata, dan dia bahkan tidak membayar harga apapun. Alasan mengapa Qiyu Tu meminta Qian Yue untuk terus memperoleh batu roh peri secara diam-diam adalah untuk menghindari menarik perhatian jenderal binatang lainnya. Batu peri yang dibeli oleh pemerintah semuanya terdaftar, dan tidak ada yang bisa menyembunyikannya dari pihak lain. Semuanya telah melewati tangan 3 jenderal binatang. Justru karena inilah 3 jenderal binatang besar terlalu malas untuk mengurusnya, menyebabkan titik akuisisi resmi dijaga dan dicuri. Faktanya, masing-masing dari 3 jenderal binatang diam-diam mengembangkan kekuatan mereka dan menimbun sumber daya, tetapi mereka harus melakukannya secara rahasia. Inilah sebabnya Qiyu Tu meminta Qian Yue diam-diam membeli batu peri untuk rumah Qiyu. Tidak lama setelah Qiyu Tu pergi, Chen Ping juga tiba. Jika terlambat, mereka berdua akan bertemu satu sama lain. Jika kita bertemu, itu akan meriah. Di kota binatang buas ini, Chen Ping bertarung dengan Qiyu Tu, dan dia mungkin tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Begitu Chen Ping masuk, dia bertemu Qian Yue yang hendak keluar. Paman Qian, apakah kamu akan keluar? Chen Ping bertanya dengan rasa ingin tahu. Anda harus tahu bahwa Qian Yue adalah seorang biksu manusia. Dia takut ditangkap meskipun dia bersembunyi di rumah, jadi kenapa dia berani keluar? Tidak, aku mendengar suara berisik dan keluar untuk melihatnya. Aku tidak menyangka kamu ada di sini. Cepat masuk. Qian Yue berbohong dan mengundang Chen Ping masuk. Dia tidak bisa memberitahu Chen Ping bahwa dia telah berlindung di rumah Qiyu. Bagaimanapun, Chen Ping juga seorang biksu manusia, dan dia juga memintanya untuk membantu mendapatkan batu roh abadi. Sekarang jika Qian Yue mengungkapkan bahwa dia telah berlindung di rumah Qiyu, dia takut Chen Ping akan menyimpan dendam. Setelah memasuki rumah, Chen Ping berkata, Paman Qian, saya. Chen Ping, tidak ada yang bisa saya lakukan untuk membantu Anda mendapatkan batu roh abadi. Penyelidikannya sangat ketat akhir-akhir ini, jadi sebaiknya saya memberi Anda uang. Dengan mengatakan itu, Qian Yue mengembalikan koin roh emas ungu itu kepada Chen Ping. Chen Ping mengambil koin roh emas ungu dan berkata, Paman Qian, kali ini saya tidak mencari Anda untuk membeli batu roh peri. Saya mencari kerja sama Anda. Kerja sama untuk apa? Qian Yue bertanya dengan ragu. Setelah Chen Ping dengan santai membuat formasi perisai, dia berbisik kepada Qian Yue, Paman Qian, saya menemukan lapisan batu roh peri dan ingin bekerja sama dengan Anda dalam menambangnya. Apa? Pembuluh darah batu peri? Qian Yue terkejut, suaranya tiba-tiba menjadi lebih keras.
matanya membelalak dengan ekspresi yang luar biasa. Ya, urat batu peri mengandung banyak batu peri. Jika kita bekerja sama dalam penambangan, Anda tidak perlu diam-diam memperoleh batu peri apapun. Chen Ping mengangguk dan berkata, mustahil, bagaimana mungkin ada urat batu roh peri? Aku sudah bertahun-tahun tidak mendengar tentang urat batu roh peri. Qian Yue menggelengkan kepalanya, tidak percaya sama sekali.